Guys, balik lagi di Secangkir Kopi, masih barengan gue Chris berbicara dan gue masih barengan sama Pak Yuda di Warung Kopi Batavia yang ada di West Mall, Grand Indonesia, lantai 5. Kita lanjutin lagi ya ngobrolnya, masih seru banget men. Oke, anyway, kalau tadi kita udah sempet ngobrolin tentang sejarah Indonesia, Belanda dengan kopinya dan lain sebagainya. Sekarang gue lebih pengen nanya ke arah ini nih Pak Yuda, proses pembuatan untuk secangkir kopi yang spesialnya gitu Pak, kalau di sini gimana? Kalau dari pemilihan biji kopi sama roastingnya sih ya cukup standar lah ya. Kita cari sumber yang kita mau secara biji, lalu kita roast sesuai kemauan kita. Tapi yang mungkin membedakan ini di sini kita banyak pakai metode manual brew. Metode manual brew. Jadi espresso pasti ada. Tapi manual brew ada siphon, ada French press, ada Vietnamese drip. Oke. Dan ada juga tubruk. Nah, tubruk ini yang paling kita jadiin signature. Oke. Karena tubruk itu kan khas Indonesia. Dan dari tubruk itu basically ya bener-bener kopi diaduk gitu kopi aja. Hitam diaduk kayak gitu ya Pak. Dan ada ampasnya di bawah. Oke. Tapi buat saya itu justru paling nikmat minum kopi kayak gitu. Dari tubruk itu kita juga ada variasi lain. Oke. Contohnya, kebetulan ini peranakan ini kopi basically peranakan. Bedanya peranakan sama tubruk apa? Kalau tubruk itu benar-benar kopi hitam. Oke. Kalau peranakan itu basically kopi tubruk pakai susu kental manis. Nah, ada satu yang unik tadi sempat gue dengar dari ucapan Pak Yuda sendiri, di mana di sini itu ada manual brew-nya itu hanya ada siphon dan French press. Siphon, French press, Vietnamese drip. Vietnamese drip. Ya. Nah, sedangkan beberapa kedai kopi lain itu banyak yang menyediakan V60 gitu sendiri ya Pak. Iya, benar. Nah, ini ada alasan tersendiri nggak kenapa lebih disajikan dengan cara French press, Vietnamese drip dan juga siphon ini sendiri Pak? Karena sebenarnya beberapa metode itu nggak beda jauh hasilnya. Iya. Kayak V60 sama French press sama-sama diseduh, disaring. Cuma memang beda, cara-caranya beda gitu kan. Nah, ini dia nih. Oh, siap. Mas, thank you ya Mas ya. Iya. Ini yang tadi gue udah pesan dan sempat di-mention juga sama Pak Yuda berapa kali. Pak Yuda nggak pesan? Gitu Boleh. Jadi gue yang nawarin gitu. Satu lagi, Mbak. Siap. Ini untuk kopi tubruknya yang tadi sempat di-mention sama Pak Yuda. Nah, gue cobain dulu kali Pak. Silahkan. Ini sih. Gue suka banget sama kopi-kopi yang strong, pure gitu. Ini emang strong banget. Strong banget. Dan bisa dikatakan kalau gue itu kan tipikal caffeine lover banget ya. Udah bukan kopi lover tapi caffeine lover. Harapan terhadap perkembangan industri kopi di Indonesia gimana sih kalau Pak Yuda sendiri, Pak? Mudah-mudahan dengan orang makin sadar mengenai importance Indonesia di dunia kopi ini dan dengan fakta bahwa hampir seluruh area di Indonesia bisa produksi kopi. Harusnya sih kita bisa menjadi salah satu pemain kopi terbesar di dunia ya. Benar. Dan ini gerakan ini juga mudah-mudahan didukung oleh pengusaha-pengusaha yang bergerak di bidang kopi gitu. Juga gitu. Apakah itu dari roasting sampai dari retailnya gitu, dari coffee shopnya. Pak, ini Warung Kopi Batavia ke depannya gimana sih? Apakah ada harapan atau mungkin terobosan-terobosan baru terhadap perkembangan kopi dan lain sebagainya kalau untuk Warung Kopi Batavia sendiri? Kalau kita sih targetnya kita mau bisa menyediakan produk kita dan coffee shop kita ke sebanyak mungkin orang Indonesia sih. Jadi target kita adalah pengembangan secara nasional. Oke, guys, kita masih ngobrol juga sama Pak Yuda, tapi sebelum kita udahan untuk ngobrol, gue masih punya info kopi yang kedua, di mana info kopi yang kedua gue ini berbunyi
kopi dapat mencegah gigi berlubang. Nah itu dia guys, jadi ternyata di dalam kopi itu terkandung senyawa yang bernama senyawa trigonelin yang dapat mencegah perkembangan bakteri yang mengakibatkan gigi berlubang. Dan dari senyawa trigonelin ini sendiri tercipta rasa tuh seperti aroma-aroma tanah, rasa tanah, kacang dan lain sebagainya. Jadi trigonelin ini zat yang terdapat di dalam kopi yang berfungsi untuk banyak hal sebenarnya. Udah tahu sebelumnya Kak? Belum. Ini dia nih. Ini dia ya. Ngopi-ngopi gini dapat pengetahuan biasanya. Itu, jadi trigonelin. Tapi Kita, oke, kita ngopi dulu biar nggak bolong giginya. Sepakat. Iya, Kita ngopi dulu biar nggak bolong giginya. Bener. Jadi besok-besok nggak usah yang lupa sikat gigi, ngopi aja langsung gitu. Oke, tapi lucunya gitu ya. Gue nggak tahu kalau orang biasa kayak minum wine dan lain sebagainya kan biasa ada cheers ya. Kalau di kopi itu nggak ada cheersnya ya, Bang. Nggak ada salahnya lah. Nggak ada salahnya lah untuk kita yang pertama ya, Bang. Nice. Tapi memang rata-rata orang yang datang ke warung kopi Batavia ini ketika menikmati kopi tubruk ini nggak pernah ada yang ditambahin gula ya Pak? Jarang. Ada aja sih. Jadi beda-beda. Ada juga kalau yang peranakan minta kayak gini. Oh. Dipisah. Nah guys, yang namanya kita datang ke kedai kopi, obrolan yang paling gue seneng itu ya obrolan sama Pak Yuda ini. Gimana? Karena ngomongin tentang sejarah, terus ngomongin soal cara menikmati. Bahkan mungkin kita orang yang, gue nggak tahu kita orang pertama yang melakukan cheers sebelum minum kopi, men. Thank you banget Pak Yuda, sekali lagi terima kasih Sama-sama, banget. sama-sama. Ini kira-kira gimana nih? Gue masih boleh nggak nikmatin makanan di sini nih? Karena kan tadi kopinya udah nih. Iya. Kayak kalau Silahkan banget harus, tapi sorry gue mesti cabut ya. Oh harus cabut Pak? Tinggal dulu, iya. Wah sayang banget, Iya. tapi nggak apa-apa lah Pak. Tapi silakan. Ini kan Siap. kayak anggap aja rumah sendiri. Cie gitu, living room banget ya berarti ya. Sekali lagi thank you Pak. Sama-sama. Kita akan ketemu lagi dan guys, jangan kemana-mana. Don't ever switch your channel, stay tune on Secangkir Kopi. It's time for game. Hai Kak, namanya siapa? Nicole. Nicole. Ya. Lagi sibuk banget nggak? Enggak kok. Nggak, lagi santai ya? Santai. Lagi santai. Kerja di daerah sini atau gimana? Kerja daerah sini. Oh, di tempat kopi juga atau? Oh, enggak, lagi ada meeting di Oh, ada daerah meeting. sini, tapi aku juga punya ada store di sini. Store apa? Jewelry, Oh, jewelry. perhiasan. Oke, nice. Tapi anyway, gue boleh duduk di sini? Boleh, silakan. Guys, balik lagi barengan gue Chris berbicara masih di program Secangkir Kopi. Dan sekarang kita udah ada di segmen ketiga di mana gue pengen ngajakin orang untuk bermain games gitu kan. Dan mencoba beberapa makanan di sini. Nicole, Yap. udah biasa masuk TV ya? Hah? Enggak. Enggak. Ini aku taruh sini ya. Ah, Gue iya, pegangin silakan. mulu. Itu apa ya? Boleh pakai. Lagi nyantai kan? Lagi nyantai Lagi kan? nyantai, lagi nyantai. Tapi anyway kalau misalkan bicara soal jewelry itu apa sih yang menarik gitu? Kenapa lu orang jewelry tapi nongkrongnya di kedai kopi gitu? Atau kayak meetingnya ngadainnya di tempat kopi gitu? Ada kesinambungannya nggak sih sebenarnya? Enggak. Sinambungannya karena memang pekerjaan gue daily setiap hari itu harus Meeting dan meeting. iya meeting dan mobile working gitu ya. Jadi udah pasti gue memilih tempat meeting yang tidak membosankan. Oke. Jadi gue sambil bisa ngopi karena memang gue suka kopi dibandingkan jenis minuman lainnya. Ini kopi apa yang lo pesan? Ini kopi cold brew. Cold brew? Ya, cold brew. Peranakan? Namanya. Oke, ini berarti kopi tunggonya dari warung kopi Batavia ini ya? Ya. Tapi kalau lo pribadi sebenarnya basicnya suka kopi yang seperti apa? Gue suka kopi yang lagi kekinian itu kalau pakai gula aren ya. Gula aren? Ya, itu gue suka. Nama gue adalah Chris Berbicara. Gue dari program Secangkir Kopi. Ini adalah program yang tayang di MNC Home Living. Dan sekarang gue ada di segmen dimana gue pengen ngajakin customer dari warung kopi Batavia untuk main game. Oke. Gitu, gamenya simpel sih sebenarnya gini. Ya. Ini ada beberapa jenis makanan di sini. Nah, jadi kita tuh nyebutnya teman ngopi. Jadi gue pengen ngajakin lo untuk nebak apakah makanan yang ada di sini itu cocok untuk jadi teman ngopi atau tidak. Nicole ambil satu,
nanti Chris juga ambil satu. Nanti kita berandai-andai apakah ini cocok atau tidak dijadikan sebagai teman ngopi. Right? Sip. Mau ambil yang mana dulu nih kau? Ladies first. Oke, kuning. Monggo. Mau ambil yang merah. Oke, apa itu namanya? Kasih tahu. Kasih tahu. Singkong goreng. Singkong goreng dan ini adalah keripik pedas. Cocok atau tidak jadi teman ngopi? Cocok. Cocok. Ini tidak. Coba kita langsung coba. Cah. Singkong goreng buat Niko. Keripik pedas. Nggak cocok. Nggak. Soalnya gue tipikal orang yang suka sama kopi yang tanpa gula. Gue suka kopi yang benar-benar pure kopi hitam dan ketika ditambahin sama rasa ini pedas yang ada zonk. Buat gue nggak cocok. Coba kamu coba. Singkong gorengnya. Udah makan belum? Udah sih. Sekalian dinner aja sama aku. Gimana? Cocok gak jadi teman ngopi? Aku berandai-andai apa aku boleh minum kopi? Boleh, boleh, boleh. Cocok banget. Cocok ya? Ya. Dah. Oke, ini taruh. Kita ambil lagi. Siap. Kamu yang mana? Biru. Biru. Aku ini. Fried chicken. Kamu apa? Permen asem. Permen asam. Langsung kita coba. Langsung gue tanyain dulu. Cocok atau tidak jadi teman ngopi? Enggak. Enggak. Gue fried chicken. Cocok atau tidak? Tidak. Nah, nungguin makanan nih. Permen asam nih. Permen asem. Ah. Oh. Udah. Cobain ya. Nggak cocok keberatan. Coba kamu. Asem banget. Enggak cocok. Enggak cocok. Jawabannya adalah sama-sama tidak cocok. Nah, itu. Satu terakhir ya. Bitter balance. Ya, bitter balance ya. Kamu apa? Kue cubit. Cocok atau tidak jadi teman kopi? Cocok. Cocok. Mau nyobain? Enggak, aku kue cubit aja. Oke, kue cubit aja. Nyobain bitter balance. Intinya kita makan ini sih. Kita Oke. mau segmennya makan. Oh ya. Cocok jadi teman ngopi. Ini cocok nggak? Cocok banget. Kamu emang suka manis? Tapi nggak terlalu manis. Gue boleh nanya iseng nggak? Serius juga nggak apa-apa. 3 tipikal cowok idaman lo yang kayak gimana? Yang ngerti selera gue yang pasti. Yang ngerti seleranya Nicole. Selera gue apa? Gue suka banget mengkoleksi perhiasan. Kedua, Kedua adalah temen ngopi. teman ngopi ya. Yang kedua, yang ketiga. Apa ya? Orang yang mau kerja keras dan bertanggung jawab. Menurut lo, ketika lo datang ke kedai kopi, datang ke restoran, bar atau apapun itu, which is itu tempat yang banyak kan orang pergi berdua atau tempat buat date. Tapi lo ngelihat cowok itu sendiri, apa yang ada di dalam kepala lo ketika lo ngelihat orang seperti itu? Tergantung timing ya. Misalnya kalau kayak malam minggu terus dia sendirian ya berarti ya udah lagi sendiri aja tuh Lagi orang. sendiri. Lo cenderung wanita yang nyamperin atau lo diemin? Gue diemin lah, ngapain gue sama. Tapi lo orangnya emang suka ngobrol nggak sih? Lumayan. Lumayan. Alright guys, nggak terasa ternyata udah hampir 30 menit gue kira berbicara menemani kalian dalam sebuah program yang bernama Secangkir Kopi. Dimana tadi gue udah sempat ngobrol barengan sama Yuda, terus gue udah nyobain kopi, terus ngobrol sama Nicole. Nicole, thank you banget ya. Thank you. We gonna see you again. We gonna meet again. We gonna see you. Jangan lupa follow sosmed kita ya di bawah sini. Dan udah waktunya gue untuk pamit. So, Chris berbicara pamit undur diri. Saksikan terus Cangkir Kopi. Bye-bye.